Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Arafah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka di masjid kita yang tercinta, Masjid Arafah, di bulan Ramadan ini, tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana yang telah kami bacakan di awal, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya ayat ini ayat yang fenomenal, yang selalu dikutip terutama ketika bulan Ramadan. Pasti sudah hafal lagi Bapak Ibu, hafal di luar kepala. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat itu bahwa kita orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Qur'an itu selain Allah menyebut orang-orang yang beriman, tetap Allah juga menyebut dengan istilah ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, penyebutan itu secara umum. Tetapi begitu terkait dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah menspesifikkan, mengkhususkan penyebutan itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba 'alaikumussyam. Ya tentunya orang-orang beriman itu diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks umat-umat terdahulu, berarti umat yang dimaksud di sini adalah umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kalau puasanya sama, menahan lapar, menahan dahaga gitu. Ya. Mungkin ada tata cara yang sedikit berbeda. Makanya dalam ilmu usul fikih, ya, puasa itu termasuk atau dikategorikan dalam ilmu, atau istilahnya disebut sebagai syara'u man qablana. Jadi syariat-syariat terdahulu, di mana syariat-syariat terdahulu itu sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi ada kesinambungan, ada keterhubungan antara syariat sebelum Nabi Muhammad dan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, salah satu buktinya ya ini tentang puasa. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, pada kesempatan pagi kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Nah, kalau kita belajar ilmu agama dalam lebih khusus lagi, spesifik lagi, yaitu ilmu usul fikih,
maka kita akan mengenal istilah maqasidus syariah. Nah, apa itu maqasidus syariah? Maqasid itu dari kata maksud. Kalau kita maknakan, yaitu dalam arti kita terjemahkan ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya, artinya yaitu maksud. Maksud artinya maksud, atau dengan kata lain tujuan. Tujuan akhir, ends dalam bahasa Inggris, tujuan akhir. Kalau dalam bahasa Jerman, Zweck. Ya. Jadi Allah menurunkan syariat itu ada maksudnya, ada tujuan yang dikhususkan untuk manusia. Nah, apa tujuan diturunkannya syariat? Para ulama menggolongkan 5 hal, ya, yang bersifat doruriyah. Doruriyah itu sifatnya mendesak ya. Jadi harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ya, itu doruriyah. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan rusak segala aturan, sistem dan tatanan yang ada di dunia ini. Jadi sifatnya sangat penting sekali, doruri begitu. Nah, apa saja kelima aspek itu yang sifatnya doruriyah? Tentunya karena keterbatasan waktu, ya kita akan menjelaskan sekedarnya saja. Ya. Yang pertama yaitu aspek hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafs. Yang ketiga hifdzul aql. Yang keempat hifdzul mal. Yang kelima hifdzun nasl. Nah, kelima aspek ini harus dijalankan, Bapak Ibu. Harus ada. Kalau tidak ada, maka rusaklah bangunan sistem alam semesta kita ini. Coba kalau kita bayangkan nggak ada agama di muka bumi, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akan rusak tatanan moral dari kehidupan umat manusia. Berbahaya kalau tidak ada agama. Makanya Allah menurunkan agama yang di dalamnya ada syariat. Syariat itu berisi tentang hukum-hukum Islam dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, yang pertama yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Nah, kita sholat, kita berpuasa itu dalam rangka menjaga agama. Masuk kategori hifdzuddin. Makanya dalam Al-Quran itu kan diperintahkan ya sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu kata perintah ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il amr, kata kerja perintah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka ada kaidah yang berbunyi al-amru yufidul wujud. Jadi perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, sholat, zakat, puasa itu kita lakukan dalam rangka menjaga agama. Hifdzuddin itu tadi. Nah, seperti halnya puasa. Puasa ini kita lakukan juga dalam rangka untuk menjaga agama. Jadi itu dikategorikan bersifat doruri. Nah, ulama lain juga menjelaskan selain kategori doruri itu tadi juga ada kategori tadi primer, doruri, tersier, dan sekunder. Jadi selain ada hal yang sifatnya mendesak, tetapi ada juga yang
tujuannya yaitu untuk mendukung agar yang penting itu tadi bisa terlaksana. Misalnya sholat, ya, sholat itu kategorinya doruri mendesak. Tetapi kita sebagai umat Muslim juga perlu menyadari bahwa harus ada sarana dan prasarana dalam upaya untuk memudahkan kita mendirikan sholat. Ya, misalnya kita mendirikan masjid. Nah, kategori masjid ini dikategorikan sebagai hal yang sifatnya sekunder. Ya. Jadi tanpa masjid pun sebetulnya kita juga bisa sholat. Tetapi untuk mempermudah kita sholat, maka kita dirikanlah bangunan yang disebut sebagai masjid. Nah, lalu kategori yang berikutnya yaitu tersier. Sifatnya ya tidak penting, tetapi ini hanya untuk memperindah saja. Ya misalnya masjid itu dibangun dengan bagus, baik begitu. Lalu ada hiasan-hiasan yang menambah semangat dan menambah motivasi jamaah untuk bisa datang ke masjid. Nah, kategori-kategori yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah upaya untuk mendukung terlaksananya sholat yang dikategorikan sebagai hal yang dzaruri itu tadi. Nah, itu hifdzuddin. Yang berikutnya yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu juga penting Bapak Ibu. Karena kalau enggak kita jaga jiwa kita ya nanti mati kan begitu. Nah, kalau meninggal ya kita tidak bisa beramal lagi di dunia. Ya. Amal yang kita sudah kerjakan tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, itu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Orang kalau tidak makan, tidak minum selama lebih dari seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan, maka orang tersebut pasti ya akan terancam jiwanya. Maka kebutuhan pokok makan itu termasuk salah satu kebutuhan untuk menjaga jiwa. Begitu juga berolahraga. Berolahraga itu kan tujuannya supaya kita sehat. Nah, dengan kita berolahraga, maka kita bisa dikategorikan sebagai telah menjaga jiwa kita. Kendati ya, yang namanya mati itu pasti, mau dia enggak olahraga atau olahraga ya, mesti orang itu pasti mati. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjaga jiwa kita agar tetap terjaga dan sehat selalu ya, salah satunya itu tadi dengan sarana olahraga. Nah, misalnya yang lain ada traffic light ya, lampu merah itu. Nah, itu diadakannya traffic light itu tujuannya yaitu tadi, kalau kita melihat dalam konteks agama, yaitu untuk menjaga jiwa. Coba kalau tidak ada traffic light, kemungkinan besar lebih kecelakaan itu lebih besar mana, antara ada traffic light atau tidak? Ya, begitu. Makanya diadakannya traffic light itu salah satunya yaitu menjaga jiwa kita. Apabila kita lakukan itu semua, menaati aturan, berolahraga, lalu makan makanan yang bersehat dan bergizi, yaitu semuanya dilakukan tujuannya untuk menjaga jiwa kita yang diperintahkan di dalam agama. Nah, tapi ya kalau makan ya jangan berlebih-lebihan. Kalau makan siang gratis ya, kalau nggak makan siang aja nggak akan mati kan begitu. Karena kita masih makan pagi dan makan malam. Kalau cuma nggak makan siang aja kan nggak apa-apa. Lalu yang berikutnya yaitu hifdzul aql, menjaga akal. Nah, salah satu upaya untuk menjaga akal itu ya dengan melalui menuntut ilmu, melalui pendidikan. Nah, makanya kalau kemarin itu ada capres cawapres yang program kerjanya itu menawarkan
pendidikan gratis, yaitu dalam rangka hifdzul akal, menjaga akal. Ya. Kalau makan siang gratis, saya kira kok tidak masuk kategori maqasidus syariah itu tadi. Nah, antara makan siang gratis sama pendidikan gratis kan masuknya lebih ke pendidikan gratis daripada makan siang gratis. Karena dengan pendidikan gratis itu bisa menjaga akal kita, hifdzul akal. Dalam Islam sangat ditekankan sekali dalam menjaga akal ini. Allah telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Itu sudah dipastikan. Jadi jangan diremehkan, orang yang berilmu itu pasti insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, makanya yang namanya beriman itu harus berkait kelindan dengan ilmu. Nah, itu adalah hifdzul akal. Yang berikutnya yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Nah, menjaga harta itu kategorinya banyak. Kita sedekah, kita infak itu juga termasuk dalam rangka menjaga harta kita. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Selain menjaga harta, juga diterangkan yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan itu misalnya kalau kita punya anak, yaitu betul-betul dijaga, pendidikannya dijaga, akhlaknya dijaga. Bagaimana orang tua itu memberikan peran contoh kepada anak-anaknya untuk bisa berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Itu termasuk kategori hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, itu semua Bapak Ibu kita lakukan dalam rangka kategori maqasidus syariah tadi, yaitu tujuan diturunkannya syariat. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan sangat singkat tadi bisa memberikan hikmah bagi kita semua untuk bisa tetap menjaga kerangka keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.